Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Alhamdulillah, kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita tentang logika matematika. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang pohon kebenaran atau juga dikenal dengan nama lain tableau semantik. Apa sih yang menjadi tujuan dalam pembuatan pohon kebenaran atau tableau semantik ini? Kita akan coba bahas sedikit-sedikit di pertemuan kali ini. Coba kita sekarang lihat di papan sudah dipersiapkan ada sebuah formula gitu ya, ada sebuah pohon formula kemudian dibentuk semacam seperti pohon. Kalau kita lihat di sini ada cabang-cabang dan seterusnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan di awal adalah apa sih yang kita lakukan dengan pohon kebenaran, atau pohon kebenaran itu dilakukan untuk apa, dibuat untuk apa? Nah, di sini sudah terlihat, sudah saya tuliskan bahwa si tableau semantik atau pohon kebenaran ini akan menggambarkan nilai kebenaran dari suatu formula. Kalau di dalam logika itu kita punya beberapa cara atau kita punya banyak cara untuk menentukan kebenaran dari suatu formula. Nah, di kesempatan ini kita akan coba cari kebenaran dari suatu formula, yaitu dengan metode atau pendekatan pohon kebenaran atau tableau semantik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita punya sebuah formula di sini. Ya, kita bisa lihat ada P atau negasi Q, ya, kemudian dikonjungsikan dengan Q, ya, disjungsi R. Nah, dari sini kemudian kita akan turunkan, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang aturan-aturan yang kita bisa gunakan untuk menurunkan pohon. Akan tetapi di sini kita akan jelaskan dulu contoh sederhana dari si pohon kebenaran di sini. Jadi tadi kita punya formula ya, P atau P disjungsi negasi Q, kemudian konjungsi Q disjungsi R. Nah, dari sini kita langsung turunkan saja. Ini sebetulnya ada aturannya. Nanti namanya aturan konjungsi. Ya, kalau aturan konjungsi nanti kita tumpuk di sini. Ya. Yang pertama ini adalah statement P atau negasi Q, kemudian statement yang kedua di sini adalah Q atau R. Nah, dari sini kita kemudian turunkan ya. Kita lihat P atau negasi Q ini kita pisahkan dulu ya, dengan aturan disjungsi namanya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Ya. Di sini ada P di bagian sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada negasi Q. Ini sama di sini. Nah, kemudian kita akan turunkan lagi, kita akan jabarkan lagi statement yang kedua di sini, ya, formula Q disjungsi R. Masing-masing di sini juga Q R, di sini juga Q R. Nah, kita dari pohon kebenaran ini kita akan lihat apakah pohon ini sudah kita nyatakan lengkap atau selesai gitu ya. Nah, si pohon kebenaran ini dinyatakan sudah lengkap atau selesai apabila semua formula yang kompleks di sini definisinya seperti apa? Misalnya di sini kita lihat ini masih kompleks gitu ya. Ada tanda disjungsi, ada tanda konjungsi, kemudian nanti kita mungkin menemukan implikasi atau berimplikasi atau double negasi dan seterusnya. Itu masih dinyatakan sebagai formula yang disebut dengan apa? Kompleks di sini ya. Nah, apabila semua formula yang sifatnya kompleks ini sudah kita jabarkan, kemudian sudah sampai dalam bentuk yang simpulnya itu proposisinya sudah single atau atomik begitu ya. Di sini. Jadi dia sudah terjabarkan semua. Satu syaratnya. Syarat yang kedua adalah semua daun itu sudah tertutup. Nah, nanti kita akan jelaskan yang disebut kompleks itu seperti apa, tertutup itu seperti apa. Kita coba berpindah ke sini. Kita coba lihat di sini. Jadi, si pohon kebenaran ini ya sudah kita nyatakan sebagai pohon yang lengkap. Kemudian lengkap itu syaratnya ada dua, yaitu yang pertama adalah yang kompleks sudah dijabarkan, lalu yang kedua adalah semua daun sudah tertutup. Nah, kita lihat di sini. Formula itu kita nyatakan kompleks apabila formulanya itu tidak berbentuk literal. Nah, yang dimaksud literal itu apa? Jadi literal ini adalah proposisinya
sifatnya sudah atomik, tidak ada konjungsi, tidak ada disjungsi, tidak ada implikasi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat masih ada disjungsi, implikasi dan sebagainya, itu masih kompleks, dia belum literal. Gitu. Lalu yang kedua, tertutup. Nah, tertutup ini seperti apa? Ya? Daun itu dinyatakan tertutup jika daun itu memuat literal yang kontradiksi dengan literal lain dengan yang ada di simbol di atasnya. Maksudnya kontradiksi ini seperti apa? Contoh kita bisa lihat ya, yang terjadi pada pohon kebenaran ini. Kita bisa lihat antara Q yang ada di sini versus Q yang ada di sini. Ya, kita katakan di sini pada jalur ketiga ya, kita punya 4 jalur di sini. 1, 2, 3, 4 sudah saya beri nomor di sini. Nah, pada jalur ketiga ternyata kita lihat ada sesuatu yang bertentangan, berlawanan ya, kontradiksi antara negasi Q dengan Q. Maka kita katakan bahwa pada jalur ketiga ini daun ini dinyatakan daun yang tertutup. Karena apa? Karena dia ada literal yang kontradiksi ya, dengan literal pada simbol yang ada di atasnya. Maka ini kita katakan daunnya adalah daun yang tertutup. Baik, ini penjelasan tentang bagaimana pohon kebenaran secara sederhana, ya, pengantar saja. Jadi kita ulangi kembali. Jadi pohon kebenaran itu akan menunjukkan kebenaran dari suatu formula. Kemudian dinyatakan lengkap apabila formula yang kompleks sudah dijabarkan atau semua daun itu tertutup. Gitu. Setelah ini kita akan coba lanjutkan dengan aturan-aturan ya, untuk menyederhanakan dari formula-formula yang